lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar anak-anakku semua? Sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Sudah sarapan semua belum? Belum? Nanti sarapan dulu karena kalau tidak sarapan nanti bisa buat ikan pusing ya. Jadi harus sarapan. Jadi ketika kita mengawali kegiatan itu harus dibarengi biar apa? Biar kegiatan kita bisa berjalan dengan baik. Oke, hari ini pertemuan pembelajaran kita nanti membahas tentang sistem suspensi. Dimana sistem suspensi dulu kelas 11 saya sudah pernah mempelajari, tetapi pada kelas 12 itu nanti anak-anak semua akan belajar mendiagnosis kerusakan ya. Jadi nanti kita belajar selama 2 jam itu untuk mendiagnosis sistem suspensi. Oke, sebelumnya kita absen terlebih dahulu. Adi Hidayat, Agus Tri Cahyo, Ahmad Taufik, Adianto Nurnia, Farhan Nurfiansyah, Febrianto, Hidayat Prihananto, Mahmud Samsul, Muhammad Aziz Saputra, Nur Ahmad Gustafi, Ridwan Ramadan, Leonardo, Setiawan Adi, Taufik Hidayat. Oke, hadir semuanya ya, alhamdulillah. Jadi untuk selanjutnya pembelajaran kita adalah nanti mendiagnosis, nanti kami sampaikan PowerPoint dan juga ada beberapa video untuk kalian bisa terbuka. Oh ternyata kalau ada sebuah kendaraan itu ada suspensinya terjadi kerusakan. Nah itu apa yang terjadi apabila terus-terus dipakai. Jadi misalnya kita menggunakan sebuah mobil, ada sistem suspensinya, kira-kira fungsi daripada sistem suspensi apa Mas Setiawan? Sistem suspensi pada mobil berfungsi untuk kita flashback kelas 11 dulu ya. Karena dulu kelas 11 kita sempat belajar sistem suspensi apa. Nah kita flashback lagi. Apa Mas Setiawan? Sistem suspensi yang Mas Setiawan ketahui? Ya, adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk meredam kejenuhan. Lalu fungsinya adalah untuk apa? Agar pengendara, pengemudi, penumpang itu merasa nyaman. Jadi apabila kita melalui jalan yang bergelombang, jalan yang berbatu, itu kalau tidak ada sistem suspensinya maka akan tidak nyaman. Apa yang terjadi tidak nyaman maka akan cepat lelah, cepat sampai, maka dapat mengakibatkan sebuah kecelakaan. Beda lagi kalau ada sebuah kendaraan, mobil terjadi terdapat sistem suspensi, maka pengendara semuanya akan terasa sehingga mengurangi dampak sebuah resiko kecelakaan. Setelah itu apabila kita membawa barang dan mobil tersebut tidak mempunyai sistem suspensi, kira-kira kita mau membawa telur. Jadi apabila kita membawa telur, setelah itu kita menggunakan mobil yang tidak ada suspensinya, maka dalam perjalanan telur itu pasti ada yang pecah. Karena apa? Karena sistem suspensinya itu tidak ada, sehingga terjadi benturan-benturan, telurnya itu akan menjadi pecah. Nah itu salah satu fungsi sistem suspensi apabila kita membawa barang. Jadi jangan sampai kita itu tidak tahu fungsi daripada sistem suspensi. Nah
Nah, dulu juga pernah kita belajar bermacam-macam sistem suspensi jenis-jenisnya. Ada yang tipe pegas daun, lalu ada tipe pegas koil, lalu ada tipe bulu spring, lalu ada tipe helper spring, lalu ada lagi pegas batang tos. Nah, jadi ada beberapa jenis suspensi. Lalu ada komponen yang lain, yaitu sebuah shock absorber. Saya sudah siapkan LKPD, sebuah lembar kerja. Nanti tugas kalian adalah mengisi identitasnya. Setelah itu kalian bisa mencari referensi dari internet. Jangan lupa nanti mengisi nama kelompok, nama anggotanya siapa saja ya. Setelah itu kalian gejala yang terjadi apa, lalu kemungkinan penyebabnya apa, dan solusinya apa. Bisa cari di internet ya. Atau nanti sudah saya siapkan referensi buku modul, bisa kalian cari di masing-masing buku. Silakan. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan salah satu mengisi. Setelah itu yang lain mencari referensi di internet. Dicari, silakan gejala-gejala apa saja yang sering terjadi pada sistem suspensi. Ditulis. Jadi referensi. Kelompok berapa dulu yang mau menyampaikan hasil daripada diskusi? Kelompok 1 dulu, boleh silakan disampaikan, suaranya yang keras. Hasilnya yang lain memperhatikan. Terjadi pitching atau timbul benturan, kemungkinan penyebabnya pegas atau ring kena, solusinya dapat diganti. Yang kedua, melayang atau menarik, penyebabnya komponen suspensi depan atau belakang ada yang kendor, solusinya ganti atau pegas ditambah atau diganti baru. Oke, ada lagi? Sudah? Jadi cuma 3 ya. Jadi tadi ada terjadi pitching. Pitching itu adalah melayang. Jadi kendaraan itu ada benturan sedikit langsung terasa melayang, terbang. Terbang itu terangkat, suspensinya menjadi terbang. Itu kemungkinan penyebabnya adalah dari kelompok 1 adalah ada pegas yang lemah. Jadi ketika pegas yang lemah tidak mampu meredam secara maksimal, maka dia akan mengalami suspensi yang pitching atau melayang. Lalu solusinya apa? Ketika ada komponen yang sudah tidak maksimal harus diganti. Apakah bisa diperbaiki? Tidak, karena pegas itu ketika sudah lemah, nah itu tidak bisa dia keras seperti awal dia. Lalu gangguan yang selanjutnya ada pegas yang sudah tidak berfungsi ya. Pegasnya tidak berfungsi, apakah ini keras, apakah ini sangat lemah. Lalu solusinya juga harus diganti. Itu ya, untuk kelompok 1 ada yang mau ditanyakan mungkin dari kelompok 2, 3, 4? Ya ada, silakan untuk kelompok 2. Hasilnya adalah karet serta kemungkinan penyebab karena membawa beban berlebihan, solusinya diganti. Pengeteran tidak maksimal, kemungkinan penyebab baut center bol patah atau rusak, solusinya diganti. Klem pegas rusak atau patah, kemungkinan penyebabnya karena kurang perawatan, solusinya klem pegas diganti baru. Jadi ada 3 hasil ya, yang memang itu semuanya harus diganti yang baru ya, karena itu berhubungan dengan apa? Komponen. Ya. Lanjut ke kelompok 3, silakan.
kemungkinan penyebab baut center bol patah atau rusak karena slower arm sudah rusak. solusinya apa? Kira-kira harus diganti ya, karena itu hubungannya dengan komponen. Nomor 4 terakhir. Ya. Satu lagi. Oke, ya. Jadi dari berbagai jawaban tadi ada jawaban yang perlu kita lihat secara detail, yaitu dari kelompok 4. Itu ada bunyi ingkit-ingkit ya, yang sering terjadi. Jadi apabila kita menghindari kendaraan, kadang terdengar suara ingkit-ingkit gitu. Nah, itu kemungkinan penyebabnya adalah busing. Busing itu adalah karetnya. Karet suspensinya itu sudah rusak, tipis, sehingga dia tidak mampu untuk merusak. Terjadilah bunyi ingkit-ingkit itu terjadi karena gesekan antara busi dengan busi, baik itu pegas koilnya atau pada pegas daunnya atau dengan seksis. Jadi kemungkinan penyebabnya adalah, solusinya adalah kita mengganti karet. Silakan untuk kelompok 4 bisa menyampaikan soal untuk kelompok 3. Jelaskan gejala kerusakan yang sering terjadi pada sistem suspensi kendaraan. Oke, ada pertanyaan dari kelompok 1 ke kelompok 4 untuk kelompok 3, yaitu jelaskan gejala kerusakan yang sering terjadi pada sistem suspensi. Silakan dijawab untuk kelompok 3. Pada saat digunakan terasa keras sistem suspensinya. Oke, jawabannya betul ya, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Jawabannya adalah pada saat digunakan terasa keras sistem suspensi. Sekarang siapa untuk kelompok 3 menyiapkan soal untuk kelompok 2? Silakan. Kelompok 2 siap-siap untuk menjawab. Apabila pada saat dilakukan pengereman mengarah ke salah satu sisi, apakah komponen yang perlu dicek pada dan diperbaiki? Oke, ada pertanyaan dari kelompok 3, silakan dijawab Mas. Untuk kelompok 2. Jawabannya bekas dan shock-absorber rusak. Jawaban betul tidak untuk kelompok 2? Oke. Jawabannya adalah pegas dan shock absorbernya sudah rusak. Apabila shock absorbernya rusak, itu ketika kita lakukan pengereman itu akan mengarah ke salah satu sisi. Silakan untuk kelompok 2 siapkan soal untuk dijawab kelompok 1. Sebutkan ciri pegas pada sistem suspensi minta diganti. Nah, silakan jawab Mas. Kerja suspensi lemah pada saat jalan rusak. Oke, jawabannya adalah kerja suspensi lemah pada saat jalannya rusak. Itu apabila sebuah suspensi mengalami kerusakan. Jadi apabila suspensi rusak, maka ketika di jalannya rusak itu akan lemah, tidak mampu bekerja dengan baik. Silakan untuk kelompok 1 menyampaikan soal untuk dijawab kelompok 4. Sebutkan penyebab sistem suspensi keras pada saat berjalan. Ya, silakan untuk kelompok 4 dijawab. Ya, jawabannya adalah shock absorber. Oke, selesai ya, kita beri aplaus dulu untuk kalian semua. Nah, itu kita masuk ke pembelajaran yang selanjutnya. Jadi setelah tadi hasil diskusi kita semua, kalian saling menyampaikan kemungkinan penyebab atau gangguan atau gejala kerusakan sistem suspensi, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa gejala kerusakan yang menyebabkan suspensinya itu menjadi rusak dan solusinya harus diganti. Contoh misal begini, terjadi pitching atau timbul benturan, itu kemungkinan penyebabnya adalah pegas spring lemah, maka cara mengatasinya harus diganti. Atau tadi ada yang menyampaikan yaitu bunyi ngit-ngit.
dinding atau karet rusak, maka solusinya harus diganti. Ada lagi yang tadi yang menyampaikan adalah pengeperan tidak bekerja secara maksimal. Jadi suspensinya itu ngepirnya atau kerjanya itu tidak maksimal, maka kemungkinan penyebabnya adalah baut center boardnya patah atau rusak. Maka solusinya diganti. Nah, itu beberapa diagnosis kerusakan serta tadi ada juga pertanyaan-pertanyaan terkait dengan sistem suspensi. Misalnya apabila ada pada saat dilakukan pengereman mengarah ke salah satu sisi, apakah komponen yang perlu dicek dan diperbaiki? Yang perlu dicek dan diperbaiki adalah sistem suspensinya, yaitu berupa pegas dan shock absorber. Itu yang harus kalian ketahui. Nanti apabila praktek, kalian harus bisa mendiagnosis sampai untuk perbaikan. Selesai. Nanti untuk pertemuan selanjutnya, ya, pertemuan selanjutnya saya harap anak-anakku semua itu praktek. Nanti kalian bisa membawa berpak. Nanti kita gunakan untuk praktek di bengkel. Nah, untuk materinya adalah sistem suspensi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan tentang sistem suspensi. Tidak ada ya. Nanti setelah ini, setelah kita selesai, nanti meja dan kursi bisa dikembalikan ke tempat semula. Nanti kalian bisa kembali ke rumah masing-masing.